Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi kali ini, yang diampu oleh dosen pengampu kami, Profesor Dr. Nanyayo Khadijah, SAG MSI, Bapak Dr. Muhammad Isnain MPDI. Pada kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pembelajaran kuantum. Oke, apa sih inovasi pembelajaran kuantum? Kita pahami terlebih dahulu makna pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan proses pengubahan interaksi dalam proses belajar peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada proses ini dimulai dengan pembangunan mental peserta didik secara mendasar melalui NLP yang dapat mempengaruhi sistem pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, hal ini bertujuan untuk membuang kebiasaan buruk peserta didik seperti pesimis, kurang percaya diri, pemalu, dan lain-lain. Sehingga diharapkan dalam pembelajaran kuantum, peserta didik dapat lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, sebelumnya, ciri-ciri pembelajaran kuantum ini ada 4 yang bisa kita ketahui. Pertama itu learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui, learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan, learning to be, yang artinya untuk menjadi dirinya sendiri, dan juga learning to live together, yang artinya belajar untuk kebersamaan. Nah, bisa kita pahami di sini strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur. Ya, tandur ini singkatan dari tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Oke, pertama kita bahas mengenai tumbuhkan. Tumbuhkan di sini dimaksud adalah memberikan apresiasi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan peserta didik telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. Atau jadi kita mengapresiasi dan memberitahu sebelum dimulainya kegiatan bahwa ini nih akan bermanfaat loh bagi kehidupan peserta didik kita. Nah, alami, berikan pengalaman nyata kepada setiap peserta didik untuk mencoba. Namai, disediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan metode lainnya. Jadi dikasih kode-kode. Kemudian demonstrasikan, sediakan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, yang ulangi ini beri kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap peserta didik merasakan langsung di mana kesulitan akhirnya datang kesuksesan. Kami bisa bahwa kami memang bisa gitu. Jadi memberi keyakinan kepada peserta didik bahwa dengan proses mengulangi apa yang telah dipelajarinya itu eh, mereka yakin bahwa yang kesulitan yang dihadapinya sekarang ini akan membawa mereka kesuksesan di kemudian hari. Nah, yang terakhir ini adalah rayakan, yang dimaksud sebagai respon pengakuan yang proporsional. Ya, di sini rayakan seperti memberi apresiasi lebih tepatnya. Ya, hakikat strategi ini dapat diringkas menjadi 3 langkah sebenarnya, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Di mana pendahuluan meliputi tumbuhkan, inti meliputi alami, namai, kemudian demonstrasikan. Nah, sedangkan penutupnya itu meliputi ulangi dan rayakan. Nah, sebenarnya model pembelajaran kuantum ini meliputi 3 langkah, yaitu pertama, optimalkan minat pada diri, kemudian bertanggung jawab pada diri, dan yang ketiga ini hargailah segala tugas yang telah selesai. Nah, kegiatan pembelajaran yang baik menurut Prastowo adalah kegiatan pembelajaran yang dapat memanfaatkan semua potensi yang ada, baik dari guru, peserta didik, sumber, dan media. Hal ini dikarenakan dalam model pembelajaran kuantum, peserta didik belajar berdasarkan pengalaman, belajar dengan simbol, dan simulasi atau permainan. Jadi, model kuantum dalam kegiatan pembelajaran dapat memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, karena sebagian besar yang ada di alam akan sering ditemui oleh peserta didik. Nah, semakin banyak sumber belajar, maka hasil belajar akan bervariasi, sehingga pengetahuan yang didapatkan peserta didik pun lebih banyak. Oke, jadi kesimpulannya, pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang digunakan
untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar yang diinginkan dan untuk pengembangan potensi peserta didik. Nah, proses belajar peserta didik dipengaruhi oleh emosi di dalam dirinya. Emosi dapat mempengaruhi baik atau buruk pencapaian hasil belajar. Nah, asas pembelajaran kuantum ada dua, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Makna ini mempunyai maksud bahwa pengajaran menggunakan model kuantum tidak hanya menawarkan materi yang diajarkan, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kuantum tentunya untuk membangun kemampuan yang sepenuhnya minat belajar para peserta didik, membuat belajar menjadi menyenangkan dan memuaskan, serta memberikan pengaruh pada kebahagiaan, kecerdasan, kompetensi, dan keberhasilan dalam belajar peserta didik tersebut. Ya, baik sekian presentasi dari saya terkait inovasi pembelajaran kuantum. Ya, inovasi pembelajaran kuantum ini sebenarnya sudah mulai diterapkan di kurikulum 2013 yang dimana proses pembelajaran difokuskan kepada peserta didiknya yang untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Ya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.